Pada kesempatan kali ini, gue akan menemani kalian dengan cerita yang berjudul Teror Pocong di Pos Kamling. Jadi ada anak yang namanya Rudi. Rudi ini masih sekolah nih SMA. Kala itu dia lagi libur sekolahnya. Jadi di kampungnya Rudi ini masih ada giliran ronda gitu. Pada suatu ketika, giliran Bapak Rudi nih yang ronda sama beberapa warga lain. Bapak Rudi namanya Pak Tony ya. Nah, si Rudi ini penasaran kan, ronda itu ngapain aja gitu. Terus mungkin asik nih bisa begadang tengah malam gitu, karena kebetulan Rudi juga di rumah nggak ngapa-ngapain juga gitu. Nah, dia izin lah nih ke ibunya untuk ikut bapaknya ronda. Tapi sama ibunya sempat dilarang sebetulnya, karena ngapain kamu di sana, bapak-bapak semua, nggak ada anak seumuranmu gitu kan. Akhirnya si Rudi ini janjian nih sama temennya, namanya Tio. Kita ikut orang tua kita ronda yuk gitu kan, sambil main di sana, main apa kayak gitu kan. Nah, si Tio ini mengiyakan, boleh, ntar aku izin sama orang tuaku dulu ya gitu. Akhirnya si Tio ini izin sama orang tuanya. Ternyata disambut baik, malah kalau orang tua Tio itu justru yang ya udah sana kamu belajar. Sebentar lagi kamu juga kan udah lulus SMA ya, kamu juga dapat giliran ronda nanti gitu. Ya udah, akhirnya si Tio dan Rudi ini janjian di malam Jumat waktu itu. Kamis malam tuh. Dia ikut ronda. Ikut jagalah di pos kamling situ. Singkat cerita, pukul 20 tuh mereka sudah mulai ke pos kamlingnya ya. Sudah mulai ke pos kamlingnya. Terus di sana itu udah banyak bapak-bapak, sekitar ada 5 sampai 6 orang lah bapak-bapak di situ gitu. Nah, cuman sekitar seminggu yang lalu sebelum Rudi ikut ronda ini, di kampungnya ini sebenarnya sempat ada musibah gitu. Musibahnya itu salah satu warga namanya Pak Salim. Nah, Pak Salim itu meninggal. Pak Salim itu termasuk orang yang kaya raya di kampungnya, dengan rumah yang besar. Beberapa tanah di sekitar kampungnya Rudi ini juga punyanya Pak Salim gitu kan. Nah, Pak Salim ini meninggal. Pak Salim ini tinggal seorang diri di rumah sebesar itu gitu. Anak-anaknya semua sudah merantau ke kota. Istri Pak Salim sudah lama meninggal juga. Tinggal sendirian. Sebenarnya Pak Salim ini warga yang baik ya. Jadi karena beliau sudah cukup tua juga, kalau ada gotong royong atau kerja bakti, beliau memilih lebih ke ngasih konsumsi lah buat warga yang pada kerja bakti gitu kan. Walaupun beliau nggak ikut kerja nih, cuman ikut ke sana dan ngasih konsumsi gitu ke warga sekitar yang kerja bakti gitu. Orangnya ramah juga Pak Salim ini sebenarnya. Nah, suatu ketika 2 minggu setelah meninggalnya Pak Salim itu, beberapa warga ini agak digegerkan dengan penampakan pocong. Penampakannya sebetulnya waktu itu pernah ada tukang bakso ya, tukang bakso keliling gitu. Dia jualan malam ya, pakai kentongan gitu. Nah, ada yang pesen nih, nggak jauh dari pos kamling itu gitu. Kebetulan waktu itu sekitar jam 10-an itu, warga yang lagi ronda ini lagi keliling kampung nih. Kan biasanya kan kalau misal jam berapa keliling kampung gitu kan ya. Biasanya sih ada yang nunggu di 1 sampai 2 orang gitu kan di pos kamling itu. Nah, waktu itu lagi sepi. Ada orang yang nyetopin si abang bakso ini gitu. Sebenarnya nggak ngomong apa-apa, cuman kayak melambaikan tangan seolah seperti memanggil si abang bakso itu gitu. Terus abang baksonya minggir, dia cuma menjentikkan jari satu gitu, artinya mungkin pesanannya satu gitu kan. Ya udah dibikinin lah sama si tukang bakso ini gitu, dibikinin. Nah, begitu dikasih, diterima sama orangnya kan, diterima sama sosok tersebut. Abang baksonya balik lagi nih ke gerobaknya. Begitu meleng, balik badan gitu, orang itu udah ngabisin
semangkok bakso itu. Jadi nggak nyampe 1 detik mungkin ya. Jadi cuman mau ngelengos sebentar, tiba-tiba begitu pas balik badan, si orang yang tadi itu udah ngasih mangkok itu dalam keadaan kosong gitu kan. Kaget lah tuh abang bakso. Oh iya pak gitu, 10.000 harganya gitu. Nah, si abang bakso ini lagi repot masukin mangkok kotornya ke ember gitu kan, mau dicuci. Begitu pas dia berdiri ngelihat sosok yang tadi, udah berubah jadi pocong yang sangat menyeramkan, dengan kain kafan yang lusuh banget. Yang lebih menakutkan adalah, ya seperti pocong pada umumnya ya, hidungnya masih tersumpal oleh kapas, mukanya pucat, matanya lesu, dan menunduk ke bawah. Saking takutnya itu tukang bakso sampai lari terbirit-birit, gak mikirin gerobaknya seperti apa, lari dia. Sampai akhirnya ketemu nih sama si warga yang lagi pada muter untuk ronda gitu kan. Kenapa pak gitu, gelagapan tukang baksonya. Oh pocong gitu kan. Terus di mana gitu, dekat pos kamling gitu. Cuman si tukang bakso ini udah nggak peduliin, lari lagi dia. Terus warga cuman, aduh aneh banget tuh abang gitu kan. Emang apa namanya, beberapa orang juga sempat kenal juga tuh sama si abang bakso ini, karena dia emang kelilingnya sekitar situ gitu. Nah, warga penasaran kan, ya udah yuk kita lihat aja sambil kita ke arah pos deh gitu. Karena dikhawatirkan warga itu sebenarnya kan, warga ini nggak dapat cerita jelas dari tukang bakso ini kan, cuman pocong-pocong doang kan. Khawatirnya itu orang jahat yang pura-pura jadi pocong sehingga maling gitu kan, maling gerobaknya atau uangnya gitu. Khawatirnya orang jahat aja sebetulnya. Nah udah, warga jalan lah nih ke arah pos kamling. Ketemu tuh sama si gerobak bakso yang ditinggal sama si abangnya karena ketakutan itu kan. Nih gerobak abangnya nih gitu. Kelihatan juga ada piring mangkok pecah gitu, karena si abang kaget tuh begitu habis nyuci piring mau naruh di tempatnya lagi, penampakan sosok pocong itu kan. Dibanting lah, pecah tuh piring sebelum dia lari. Nah nggak ada apa-apa gitu kan, yuk kita beresin aja yuk, nih ada pecahan beling segala macam gitu kan. Diberesin lah sama si warga tuh yang lagi ronda. Udah, warga balik lagi tuh ke pos kamling. Ya sebenarnya jadi sempat jadi pembicaraan sih, bener atau enggak nih gitu kan, apa itu orang jahat atau memang ya nggak sempat juga ada pemikiran apa namanya pocong ya. Cuman ya mereka ketar-ketir juga sebetulnya gitu, diwas-was juga lah gitu. Di sekitar dini hari gituan tuh, jam 3-an mungkin ya, itu yang ronda tuh berempat, warga 4 orang. 2-nya itu muter lagi untuk keliling kan. Nah 2-nya nunggu di pos ronda. Saat nunggu di pos ronda, yang satu kan ngabisin mungkin mereka ngabisin waktu dengan cara main remi gitu kan. Yang satu kan ngadep ke arah perkampungan warga, yang satu lagi ngadep ke arah belakang. Nah belakang itu kebetulan itu kebun kosong gitu, jadi cuman ilalang aja, nggak ditumbuhin apa-apa gitu. Lagi main mereka, tiba-tiba yang ngarah ke kebun pocong itu, salah satu bapaknya itu bengong ngarah ke belakang, matanya ke atas, seolah seperti nggak percaya gitu. Ditanyakan sama yang bapak yang ngarah ke perumahan warga itu, kenapa kamu gitu kan, ngeliat apa gitu. Terus dia nggak bisa ngomong apa, cuma nunjuk doang ke arah belakangnya. Akhirnya si warga yang satunya lagi itu nengok ke belakang, sama mereka berdua terkejut juga. Jadi ada kaki yang ngegantung seolah seperti duduk di atas atap pos ronda, duduk gitu. Jadi cuma kelihatan kakinya doang, tapi kaki pocong. Jadi ditutupin, dibungkus oleh kain kafan itu, dengan kain kafan yang lusuh terkena tanah, ngegantung doang. Wah mereka berdua lari kocar kacir gitu, nggak balik lagi ke pos ronda. Besokannya geger lah warga, mulai jadi pembicaraan warga tuh. Berarti kan saksinya udah ada 2 nih, satu tukang bakso, satu lagi
warga tuh, dua warga yang kala itu lagi ronda. Jadi pembicaraan warga. Nah, mulai was-was tuh. Ditambah lagi setelah kejadian itu, mungkin sekitar 2 sampai 3 hari itu, beberapa warga mengaku itu setiap malam diketok. Diketok sama sosok yang nggak kelihatan. Jadi kayak dok 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 gitu doang. Terus mungkin bangun kan dari tidurnya karena tengah malam banget, sekitar jam 1 sampai jam 2-an. Bangun, dibukain pintu, nggak ada gitu. Beberapa warga, jadi emang sempat ada obrolan, iya sekarang warga banyak diusilin. Nah ini warga udah mulai ngarah ke hal gaib nih, hal-hal mistis, karena beberapa warga udah mengaku hal yang sama, diketok tapi begitu dibuka nggak ada orang. Dan ngetokan itu nggak berhenti, terus-terusan sampai dibukain pintu gitu kan. Bahkan ada warga yang udah tahu kondisinya bakal nggak ada nih kalau dibukain pintu. Takut juga dia kan, akhirnya dia diem doang, nggak mau bukain. Nah itu nggak berhenti sampai azan subuh dari tengah malam, terus diketok. Nah singkat cerita, ada Pak Andi namanya. Pak Andi ini yang membuat warga gerak sebetulnya. Jadi Pak Andi ini malam itu pas dia lagi tidur diketok sama sosok tersebut. Herannya, begitu Pak Andi buka pintu, itu ada sosoknya. Jadi kalau yang lain warganya nggak ada, begitu dibuka kosong. Nah ini warga ada gitu pas dibuka tuh. Jadi ternyata Pak Andi tuh ngintip dulu dari sebelah kamar dia sebelum dia buka pintunya itu. Apa sih sumbernya, dari mana suara itu gitu kan? Ketukan itu sumbernya dari mana? Ternyata yang mengetuk itu adalah sosok pocong yang meneror warga sebelumnya. Mengetuknya pakai apa? Dia jedotin kepala dia ke pintu. Jadi ada sosok pocong di depan pintunya Pak Andi, mengetuk pintu Pak Andi dengan menggunakan kepalanya. Dok, 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 nggak berhenti-berhenti. Akhirnya sama Pak Andi dibuka kan pintunya, kan kebetulan Pak Andi ini lumayan bernyali gitu kan, berani juga dia gitu. Sebenarnya intinya cuma pengen nanya kenapa kamu neror gitu. Terus begitu pas dibuka sama Pak Andi, sosok itu tetap berdiri sambil menangis dengan wajah yang lesu. Dan lagi-lagi yang bikin sebenarnya sosok itu tambah terlihat seram, kain kapas yang menutupi hidungnya. Dia menangis, nggak bilang apa-apa. Lalu pocong itu menghilang, berganti dengan asap gitu. Setelah pocong itu hilang, Pak Andi mulai berpikir. Dia bakar rokok di situ, duduk di ruang tamu. Dia mulai berpikir, sepertinya Pak Andi ini mengenali sosok itu, mukanya gitu. Siapa ya gitu kan. Cuman Pak Andi masih ragu juga gitu. Siapa, jangan sampai jadi fitnah gitu kan. Siapa sosok ini ya? Seperti kenal gitu kan. Sepertinya kenal sosok ini gitu. Nah, singkat cerita, diadakanlah nih pengajian 40 harian atas meninggalnya Pak Salim. Diadakannya oleh salah satu anaknya dia yang mungkin tinggalnya tidak jauh dari desa tersebut gitu. Warga datang lah tuh untuk pengajian di rumah kediaman Pak Salim tuh. Saat lagi pengajian mau dimulai, dibagilah tuh buku Yasin Pak Salim, ya kan? Nah si Pak Andi ini nerima buku Yasin. Begitu dibuka, halaman pertama kan adalah foto almarhum. Pak Andi ini kaget, astagfirullahaladzim gitu. Dia kaget, dia lihat itu wajah Pak Salim itu seperti sama dengan sosok pocong yang mendatangi rumah Pak Salim kala itu. Kaget kan? Wah, warga beberapa sempat ngelihat, nengok ke Pak Salim gitu kan. Kenapa, ada apa gitu kan? Wah, Pak Salim takut, Pak Andi takut jadi fitnah nih. Akhirnya Pak Andi diam aja, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak sempat kaget aja gitu, mengalihkan ke yang lain lah si Pak Andi ini gitu. Sempat kaget juga gitu ngeliat wajah Pak Salim. Akhirnya sampai rumah,
Pak Andi cerita sama istrinya, "Bu, kemarin gini gitu." Wah, astagfirullahaladzim, yang bener Pak gitu. Bapak kok nggak cerita gitu? Iya Bu, takut si Ade sama si Mas takut gitu kan kalau misalnya Pak Andi cerita gitu. Nah, nggak sampai di situ, Pak Andi bilang, "Saya kok agak curiga ya Bu." "Curiga apa?" gitu kan. Terus tunjukin nih buku Yasinnya Pak Salim gitu kan. "Oh, ini si Pak Salim buku Yasinnya," gitu. "Iya Bu, coba Ibu buka halaman pertama," gitu. Terus dibukalah tuh, ada wajahnya si Pak Salim di situ, fotonya. "Kenapa Pak?" gitu. "Pocong yang kemarin Bapak lihat kok mirip sama Pak Salim ya Bu?" "Astagfirullahaladzim Pak, jangan seperti itu, ntar malah jadi fitnah," gitu kan si ibunya ini nih. Ya udahlah, karena seperti itu ya Pak Andi diem aja gitu. Balik ke Pak Rudi nih, balik ke ayahnya Pak Rudi, maksudnya ayahnya Pak Rudi. Nah, beliau lagi kebagian ronda juga nih, kebagian ronda juga barengan sama Pak Andi. Mereka berdua ketemu nih. Cuman Pak Andi masih bungkam, masih diam, nggak mau cerita, takutnya jadi fitnah kan. Bilang nih, "Pak, nanti malam ronda kan?" gitu. "Oh iya," gitu. "Bareng ya Pak," gitu. Karena si Pak Andi sebenarnya udah mulai takut juga gitu kan, karena ya udah tahu, udah pernah diliatin gitu sosok itu gitu. Saat lagi ronda, ada 2 warga lain yang ikut kan. Nah, 2 warga lain ini muter. Pak Tony dan Pak Andi ini lagi main kartu di pos kamling. Lagi main kartu, si Pak Andi ini mendadak mules. Dia mau ke belakang, mau ke kamar mandi gitu. Jadi di belakang WC, WC itu terletak di belakang si pos kamling itu. Adalah WC, kayak ditutup sama bilik doang sebetulnya. Akhirnya si Pak Andi ini ke WC itu ke belakang. Selesai nih, Pak Andi datang ke Pak Tony. "Udah Pak," gitu, "udah," gitu kan. Nah, mereka main lagi tuh, mereka main kartu lagi. Setelah itu kok Pak Tony ini nyium bau gak sedap yang bersumber dari Pak Andi gitu kan. "Pak, nyium bau gak sih?" gitu. Terus diem nih Pak Andinya, cuman geleng doang. Nih si Pak Tony tuh agak curiga juga, kok Pak Andi dari tadi bungkam, lagi main kartu ya main seadanya, diem aja gitu kan. Biasanya mereka ngobrol, kok ini diem aja gitu. Nah, setelah situ si Pak Andi main lagi kan, main kartu lagi. Baunya makin menyengat, bau busuk banget. Akhirnya Pak Tony ini curiga ada bangkai nih mungkin di bawah pos kamling ini gitu kan, karena kan kayak panggung gitulah pos kamlingnya. Terus si Pak Tony ini nengok ke bawah gitu kan, nyari nih sumber baunya ada di mana sih gitu kan. Ya kalau ada bangkai tikus gitu mungkin atau apa, mau diberesin gitu biar nggak terganggu mereka gitu kan. Melongoklah ke bawah, disenterin, nggak ada gitu. Ya cuman tanah doang gitu kan. Begitu Pak Tony itu berdiri mau balik ke tempat duduknya, itu Pak Andi yang tadi di depan dia berubah jadi sosok pocong yang sangat menyeramkan, dengan tanah yang udah melekat banget di kain kafannya. Itu tertunduk lesu ke arah kartu yang mereka main. Ini posisi sama seperti Pak Andi tadi lagi duduk, cuma berubah jadi pocong. Kaget kan Pak Tony kan, kaget. Itu dia langsung nyebut gitu, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus nyebut ayat baca surat-surat yang dia bisa gitu kan. Gak lama sosok itu nengok ke arah Pak Tony terus bilang, "Tolong aku Ton, tolong aku, panggil anak-anakku, tolong aku," gitu. Gak lama sosok itu berubah jadi asap dan menghilang. Itu Pak Tony masih berdiri memaku gitu kan di situ, masih berdiri doang dia. Gak lama Pak Andi tuh keluar dari WC gitu kan, keluar terus panik gitu, "Pak, ayo kita pulang Pak, gitu. "Loh, ada apa Pak?" gitu kan. Nah Pak Tony juga baru
tampakan sosok seperti itu ya takut juga kan gitu. Si Pak Andi bilang, tadi saya di dalam kamar mandi itu sempet teriak-teriak, gedor-gedor, buka pintu nggak bisa gitu kan. Itu sama sekali Pak Tony itu di luar nggak mendengar suaranya Pak Andi itu di dalam teriak, gedor-gedor, mau buka pintu nggak bisa tuh nggak mendengar dia yang di depan. Padahal tuh bilik WC itu nggak jauh dari tempat mereka lagi main kartu. Nah, Pak kita pulang gitu, ini pasti ulah siapa Pak gitu. Barulah tuh Pak Andi cerita. Jadi beberapa malam yang lalu didatangi oleh sosok pocong. Nah, nyambung lah nih. Pak Tony juga bilang barusan di sini menjelma dari jadi Pak Andi. Kita lagi main kartu, tiba-tiba bau bangkai yang sungguh menusuk gitu kan. Terus berubah lah jadi sosok pocong. Wah, udah deh tuh. Geger tuh, besokannya nyampe ke semua warga. Mulai sejak itu warga enggan membukakan pintu kalau misalnya ada yang ngetok malam-malam gitu. Nah, akhirnya beberapa warga tuh mulai menyium nih desas-desus yang mungkin Pak Tony juga cerita gitu kan, ada sosok pocong gini gitu. Adalah beberapa warga yang sempat membukakan pintu. Dan lagi-lagi warga itu seperti mengenal wajah yang ada di depan dia, yang menyerupai pocong itu gitu. Nah, sewaktu-waktu warga kayak ngumpul lah nih di balai desa untuk membicarakan teror yang belakangan ini nih menghantui warga desa gitu kan. Akhirnya mereka inilah mengadakan pengajian gitu. Inisiatif mereka mengadakan pengajian. Nah, di pengajian itu bubar, lagi pada ngumpul bapak-bapak. Adalah yang bilang, saya curiga deh. Waktu itu istri saya yang buka pintu. Istri saya bilang, kenapa wajah sosok yang di hadapan dia kala itu sebelum istri saya pingsan karena ketakutan di depan dan sosok pocong. Istri saya bilang, wajahnya kok mirip sama Pak Salim ya gitu. Karena ada yang ngomong seperti itu, langsunglah warga semua buka suara. Iya, saya juga. Saya seperti mengenal wajah itu. Saya keingat oleh Pak Salim gitu. Wah, Pak Andi sama Pak Tony juga bilang, saya sebenarnya udah sadar saat lagi 40 harian Pak Salim itu ngelihat wajah beliau di buku Yasinnya itu udah seperti sosok pocong yang datang ke rumah saya gitu. Barulah tuh pada bilang, ini sepertinya ada masalah nih gitu kan. Nah, kan kalau udah ramai seperti itu ya nggak jadi fitnah juga, karena semua orang udah sadar juga. Sepertinya iya nih Pak Salim gitu. Nah, singkat cerita, jadi di masjid di kampung itu tuh suka ada inilah apa namanya pengajian gitu. Saat suka ada pengajian gitu bubarnya malam. Nah, saat bubar malam itu ada salah satu ustadz guru di masjid itu pulang sendirian. Setelah mereka pada bubar ya, pulang terakhir nih sendirian. Pulang, di tengah jalan dijegat oleh sosok pocong itu. Jadi benar-benar dia lagi jalan di gang gitu, tiba-tiba ngeliat kayak ada siluet di ujung jalan itu gelap banget, cuman berbentuk seperti pocong. Pak Ustadz deketin, sebenarnya maunya apa ini? Siapa kamu? Gitu. Nah, begitu semakin dekat, mulailah terlihat wajahnya sama Pak Ustadz ini. Astagfirullahaladzim, Pak Salim gitu kan. Pak Ustadz, tolong gitu. Kamu siapa gitu kan. Pak Ustadz tolong gitu. Ada apa gitu. Kumpulkan keluarga saya, anak saya gitu. Kenapa gitu kan. Mereka bertengkar hebat di luar sana. Intinya sih mereka bertengkar hebat di luar sana, mempermasalahkan warisan yang ditinggalkan oleh Pak Salim. Jadi Pak Salim ini belum sempat menulis surat warisan atas materi yang ia punya gitu. Jadi belum tahu nih ahli warisnya siapa. Anaknya dia itu ada 3, yang 2 di ibu kota, yang 1 tuh dekat situlah kotanya gitu. Nah, mereka itu bertengkar bertiga ngomongin soal warisan gitu. Nah, singkat cerita, sosok pocong itu menyampaikan,
keinginan dia kalau rumah yang dia tinggali di desa tersebut cukup besar dan beberapa bidang tanah yang dia punya itu tolong dijadikan amalnya dia lah gitu. Amalnya dia, bekal dia gitu. Nah akhirnya mau nggak mau nih Pak Ustadz nyampaikan ke wakil warga lah. Ya udah, kita coba aja hubungin anaknya Pak Salim nih yang waktu itu mengurus pengajiannya. Kebetulan tinggalnya nggak jauh dari desa tersebut gitu kan. Dikontak lah. Akhirnya datang nih anaknya Pak Salim. Sebenarnya warga cukup khawatir kalau misalnya informasi ini disampaikan, apakah nantinya membuat anaknya Pak Salim ini menjadi marah gitu kan. Ya siapa yang gak marah ya, misalnya orang tuanya sudah meninggal tapi dibilangnya berubah menjadi pocong dan meneror warga gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata anaknya Pak Salim ini juga didatangi oleh Pak Salim dengan sosok pocong, berwujud pocong gitu. Wah warga sedikit tenang kan. Ternyata anaknya Pak Salim ini gak marah karena beliau juga didatangi oleh sosok Pak Salim gitu. Iya betul Pak, beberapa waktu lalu memang Bapak datang menyampaikan keinginannya bahwa bidang tanah yang dimilikinya di desa beserta rumahnya ingin diwakafkan menjadi panti asuhan dan musola sebagai amalnya dia gitu, amal beliau. Cuman dari kemarin saya tuh mau ngomong sama Bapak, tapi saya harus ngomong dulu sama kedua adik saya. Kebetulan nih anaknya yang datang ini anak paling tua gitu. Nah adik saya yang dua ini repot mengurusi harta yang ditinggalkan oleh bapak. Jadi mereka berdua rupanya yang bertengkar ngurusin warisan. Nah udah, saya minta waktu seminggu ya Pak. Saya minta waktu seminggu untuk terbang ke ibu kota dan diskusi dengan adik-adik saya gitu. Oh silakan gitu. Udah 1 bulan kemudian, itu 1 bulan itu diteror tuh warga ya. Diterornya itu ada yang ngelihat penampakannya waktu itu di sekolahan dekat situ. Jadi kayak muterin warga gitu loh, muterin satu kampung itu di depan sekolahan. Yang paling sering yang menurut kesaksian warga sampai jalan itu ditutup karena sering kali itu pocong Pak Salim berdiri di atas balkon rumah Pak Salim, berdiri melihat ke arah jalan. Itu setiap warga yang lewat itu pasti melihat itu. Nggak sendiri, nggak bertiga, rame-rame, itu suka ngelihat ada siluet hitam berdiri di atas balkon. Kadang kalau misalnya sendiri ngelihat bener-bener sosok wujudnya jelas berdiri di atas balkon. Itu kan ada warga yang dapatnya pingsan, ada warga yang begitu ngelihat responnya lari, ada warga yang ngelihat responnya juga yang gak enak ya, mungkin karena saking seringnya marah-marah gitu kan. Wah udah sungguh meresahkan sebenarnya gitu. Desa tersebut udah sangat meresahkan gitu kan. Sampai akhirnya anak Pak Salim datang yang paling tua membawa adiknya yang paling kecil gitu. Mereka berembuk dengan warga dan setuju bahwa sebidang tanah yang ditinggali oleh ayahnya dan rumahnya itu dijadikan panti asuhan dan musola. Namun anaknya yang nomor 2 ini sebenarnya kurang setuju, tapi dia mengikhlaskan lah. Kalau emang itu benar maunya bapak, ya sudah silakan gitu. Jadi alhamdulillah semua bertiga ini setuju dan mengambil keputusan. Ada salah satu bidang tanahnya yang dijual. Jadi bukan diwakafkan tapi dijual. Nah hasil uangnya itu dipergunakan untuk membangun panti asuhan dan musola tersebut gitu. Jadi merombak kayak renovasi rumahnya Pak Salim sama tanah di sebelahnya yang jadi
panti asuhan dan musola gitu. Nah, setelah persetujuan itu belum sempat dijalankan, baru setuju dan mengurus penjualan rumah dan penjualan tanah dan pengurusan rumah, dan sebelahnya tanah itu mau dijadikan panti asuhan itu, baru setuju dan mengurus. Sosok Pak Salim sudah tidak pernah lagi meneror warga. Hanya saja Pak Ustadz pernah didatangi di rumahnya, diketok dari jendela. Begitu Pak Ustadz buka, itu udah gak ada siapa-siapa, hanya ada angin kencang gitu ya. Dan Pak Ustadz dengar suara suwun gitu, yang artinya terima kasih gitu. Itu jelas banget, kenal banget Pak Ustadz kalau itu suaranya si Pak Salim. Setelah itu warga tenang karena sosok Pak Salim sudah tidak meneror warga lagi. Mungkin gitu aja cerita gue. Terima kasih yang udah dengerin cerita gue sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini, mampir-mampir ke video kita yang lain. Terima kasih, dan karena mereka ada di sekitar kita.